Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padani. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa seperti biasanya kita akan berbincang bersama wakil rakyat. Terkhusus untuk malam hari ini sudah hadir Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon ada Pak Hasan Basori. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Novi. Semoga Mbak Novi juga sehat. Amin, alhamdulillah nih Pak. Oke, gimana aktivitas Pak Komisi 2 padat merayap? Ya, Alhamdulillah seperti biasa bahwa Komisi 2 seperti komisi lainnya kita banyak melakukan beberapa target-target penyelesaian terkait bidang-bidang garapan kami tentunya. Salah satu yang menjadi fokus kami di 2 minggu terakhir adalah kita melakukan beberapa kajian khusus dengan studi komparasi dengan beberapa wilayah lain terkait peluang potensi BUMD, terutama di dalam perbankan, yaitu BKC dan BCJ dalam hal ini. Gitu. Jadi kita 2 minggu terakhir fokus ke situ. Dari tadi ke komparasi itu apa nih Pak yang ingin diperoleh gitu, Pak, agar bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Cirebon? Baik, saya pikir apa yang menjadi concern kami di dalam studi komparasi ini adalah kita ingin melihat beberapa regulasi lokal daerah lain, termasuk sebut saja kajian mereka di dalam interpretasi perundang-undangan di dalam sebut saja penyertaan modal atau hal-hal yang sifatnya memberi dukungan terhadap BUMD, BUMD perbankan. Misal sebut saja bagaimana mereka memberikan penyertaan modal, lalu bidang-bidang apa saja yang jasa layanan apa saja yang sejatinya dikelola oleh bank-bank daerah. Dalam hal ini bisa tentang keuangan, jasa keuangan. Yang menarik di beberapa daerah ternyata dalam mensupport perbankan daerah itu, bahwa layanan perbankan itu seperti dana desa, gaji pegawai, TPP, dan lain-lain itu juga dikelola oleh bank daerah. Sehingga bank daerah dalam konteks bisnis mereka bisa melakukan kegiatan jasa perbankan dan memberikan PAD kepada bank itu sendiri. Oke, kondisi terkini di wilayah Kabupaten Cirebon untuk bank daerahnya bagaimana Pak? Ya, sejauh ini bank daerah Kabupaten Cirebon kalau dilihat dari dua hal ya. Pertama, secara dividen, secara profit yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tentu keberadaan bank daerah ini kan sejatinya juga bisa harus memberikan pendapatan kepada daerah Kabupaten Cirebon. Saya lihat dalam hal ini trennya positif. Trennya positif. Sebut saja ada 2 bank yang kita miliki, yaitu BKC, Bank Kabupaten Cirebon, sama BCJ. Bedanya apa? Bank BKC ini memang sahamnya 100% milik Pemda Kabupaten Cirebon. Kalau BCJ sahamnya itu dimiliki oleh kita, sharing dengan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, dari 2 bank ini mereka memberikan dividen yang kepada pemerintah kita relatif di atas 5 miliar. Ya. Bahkan keuntungan profit sebut saja BKC hari ini sudah di atas mereka rata-rata 10 miliar. Dan kalau murni ke kita ya 10 miliar. Oke, termasuk dengan nilai tersebut bagus nih Pak? Per tahunnya? Secara kondisi bahwa bank ini kan didirikan sebenarnya sudah cukup lama, ditambah di satu sisi bahwa permodalan itu diberikan pada tahun 2017. Sementara seharusnya dalam beberapa regulasi yang pada saat Perbup itu dibuat, misalkan BKC saya lihat, dalam beberapa data yang saya baca, seharusnya diberi penyertaan modal 50 miliar. Tapi pemerintah baru memberikan sebesar kurang lebih 30-an miliar sampai dengan 2022 kemarin. Dan dengan konteks itu saya pikir setiap tahun memberikan kontribusi yang nyata dan trennya positif. Stabil nih ya Pak ya? Stabil. Tapi apa yang menjadi poin penting komparasi dengan kabupaten lain, saya melihatnya begini. Kabupaten lain kemarin kami ke Kulon Progo. Kulon Progo itu apa yang menarik sih dari pengelolaan mereka? Mereka ternyata jasa keuangan lain seperti misalkan sebagian gaji hampir semua gaji ASN-nya kabupaten itu dilakukan oleh bank pemerintah daerahnya. Lalu juga dana desa ada komparasi di situ. Dan lihat dari situ tentu
mereka punya punya profit, punya permodalan yang kuat, punya aset yang besar, sehingga memutarkan dana itu dalam konteks tertentu, mereka punya profit gitu, dalam konteks perbankan. Dan yang menjadi menarik adalah mereka penduduknya sangat kecil, hitungannya mungkin ya di bawah 1 juta. Luas wilayah Kabupaten Cirebon? Ya, enggak di mereka dibanding kita, dan mereka bisa melakukan itu dengan baik. Nah, harapan kami dengan segmen pasar perbankan jasa keuangan kita cukup bagus. Misalkan penduduk kita kan 2,3 juta. Taruhlah yang memiliki akses terhadap perbankan masyarakat itu misalnya 60%-nya, maka pasarnya sangat besar. Gitu. Artinya harapan kami kenapa ini harus kita sentil atau harus kita pikirkan, pemerintah daerah sejatinya perlu menggali potensi PAD dari usaha perusahaan milik sendiri. Itu dia yang jadi tema kita malam hari ini ya, Pak Hasan ya. Optimalisasi potensi PAD dari BUMD. Itu pemirsa memang lagi difokuskan ya oleh Komisi 2 ya Pak ya? Betul sekali. Lalu strategi apa yang harus dilakukan nih Pak? Ya, saya pikir kita harus melakukan banyak hal ya. CEO komitmen tentunya. CEO komitmen ini kan bicaranya adalah komitmen para pemangku daerah. Sebut saja Pak Bupati, beserta seluruh perangkat daerah lain. Yang kedua tentu kesepakatan kita di DPRD bahwa bagaimanapun ketika PAD kita harus tinggi, sejauh ini kan komposisi PAD itu kan kalau dilihat dari sumbernya ada pajak daerah, ada retribusi daerah. Lalu yang ketiga bicaranya adalah tadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk menjadi permodalan. Dalam hal ini misalkan kita penyertaan modal terhadap badan usaha milik daerah. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Sejauh ini relatif kecil porsinya, relatif kecil komposisinya dibanding pajak daerah. Apalagi kategori Kabupaten Cirebon ini kan PAD-nya relatif kecil, walaupun saya lihat trennya agak naik. Relatif kecil, masih di bawah 20%. Artinya apa? Artinya kalau kita mengandalkan hanya dana, sebetulnya dana perimbangan, dana transfer dari pusat dan lain-lain, ya untuk menggaji, kalau mereka stop untuk menggaji PNS kita atau biaya langsung personil kita, nggak cukup. Padahal potensi yang dimiliki Kabupaten Cirebon sangat besar ya Pak ya? Saya pikir potensinya sangat besar. Sangat besar. Tapi mungkin ada permasalahan yang mungkin harus dilakukan pembaharuan mungkin Pak? Ya, saya pikir kalau dari konteks segmen bahwa mereka sehat, dalam beberapa audit eksternal yang dilakukan, BKC, BCJ, termasuk kita punya PDAM, itu relatif sehat. Walaupun problematika di setiap BUMD itu punya masing-masing. Misalkan kami melihat BKC, BCJ itu segmen pasar perbankannya adalah masyarakat di pedesaan, masyarakat pelaku ekonomi mikro, yang relatif mereka akses ke perbankannya lebih mudah, lebih kita jemput bola gitu, dibanding sebut saja bank besar lainnya, bank swasta lainnya yang memang menunggu yang lain-lain. Secara umum bahwa produk yang ditawarkan hampir sama. Dan itu juga bisa membantu ya Pak ya? Pasti. Dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana keberpihakan pemerintah daerah kepada BUMD ini. Sejauh ini apakah belum optimal? Ya, dari pandangan rakyat kita nih. Saya katakan belum optimal. Belum optimal. Bahkan seharusnya ada proses penyertaan modal tambahan, tapi ya kita masih dalam pemerintah daerah memang masih belum merealisasikan. Yang terbaru yang sedang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif kepada kami adalah penyertaan modal berupa barang. Sebagaimana termaktub dalam PP kalau tidak salah 28/2020 bahwa penyertaan atau pemindahan aset itu kepada yang lain itu dengan cara penjual belian aset daerah ya. Lalu juga hibah, lalu juga hibah kalau tidak salah, lalu juga ada penyertaan modal. Nah, artinya dibolehkan ketika pemerintah daerah punya aset, sebut saja aset selama ini kan dipakai oleh bank BKC dan BCJ. Nah, aset ini boleh
sebagai penyertaan modal kepada Oke. mereka, sehingga mereka tidak sewa. Kalau mereka sewa kan secara umum bahwa dividennya tetap dibelikan dalam uang sewa. Tapi kalau tidak sewa, milik mereka, mereka bisa lebih dividennya kepada kita. Oke, ini pemerintah belum optimal, memang karena fokus ke yang lainnya atau bagaimana nih menurut Ya, Pak saya Hasan? pikir Ditahan dulu jawabannya. Ya, Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa kembali untuk Anda. Kita masih bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon, ada Pak Hasan di sini. Oke, Komisi 2 tadi disampaikan sedang fokus ini untuk bisa mengoptimalisasi potensi PAD dari BUMD. Begitu ya Pak ya? betul. Oke, pemerintah saat ini Bapak sampaikan tadi belum memberikan perhatian full. Ya. Padahal ini bisa sangat dikelola dengan baik, kemudian bisa meningkatkan PAD kita, Pak. Ya. Perhatian pemerintah itu kan bisa diinterpretasikan kepada beberapa hal. Pertama adalah bagaimana keberpihakan pemerintah di dalam mensupport Oke. kebutuhan BUMD. Walaupun BUMD ini kan adalah mereka berdiri sendiri, mereka melakukan manajerial sendiri, yang tentu ada dewan pengawas dari pemerintah daerah. Ya. Nah, keberpihakan ini ditunjukkan di dalam, misalkan salah satunya adalah penyertaan modal. Nah, dari beberapa bank ini kami melihat hampir 5 tahun terakhir ini belum dilakukan penyertaan modal, sehingga konteks penyertaan modal ini adalah pengembangan usaha. Dan harapan kami sebenarnya pemerintah daerah itu fokus ke sana, karena ini adalah sumber pendapatan asli daerah lain yang sah, yang konteksnya adalah dari sumber pemisahan kekayaan untuk penguatan badan usaha milik daerah. Oke, apakah karena kurang dilirik juga itu, Pak? Oh, tidak, saya pikir bagaimana potensi-potensi yang dimiliki usaha dari suatu daerah untuk dikembangkan dalam BUMD itu sangat banyak. Kita justru, saya bisa katakan bahwa kita tertinggal di dalam melakukan inovasi BUMD. Tertinggal. Tertinggal dalam arti begini, belum ada BUMD lain, kita baru ada 3. Pertama adalah BKC, yang kedua adalah BCJ, yang ketiga baru PDAM. PDAM itu saya pikir di sebuah kabupaten lumrah, karena itu juga layanan publik, public service terhadap ketersediaan air minum. Apalagi ada SDGs yang mengharuskan bahwa akses masyarakat terhadap air bersih wajib dilakukan. Tetapi konteksnya bahwa PDAM kita memang PDAM yang secara aset itu aset lama. Aset lama. Banyak terjadi kebocoran misalkan. Kita punya kapasitas yang cukup air, idle capacity, tetapi infrastruktur itu belum menjadi fokusnya. Walaupun itu bisa saja pemerintah daerah, itu terserah kalian. Kalian kan adalah badan usaha, lakukan sendiri. Tapi kan juga butuh support. Jadi wakil rakyat juga mengaku itu ya Pak ya? Ya. Ada kebocoran-kebocoran itu ya Pak? Kebocoran yang dimaksud adalah kebocoran air. Iya. Artinya bagaimanapun tentu masyarakat kabupaten harus kita layani. Air bersih. Betul. Kualitas airnya, kan kualitas sama kontinuitas. Airnya bayarnya bagus tetap Pak, tapi kualitasnya kurang baik dan juga ada di jam-jam tertentu baik ya. Tapi kalau malam nih Pak, mereka nampung begitu Pak. Ya, ini yang menjadi problem internal yang harus kita kaji gitu. Nah, di satu sisi seharusnya pemerintah daerah juga bisa melihat segmen lain. Misalkan bicaranya, saya pernah diskusi waktu itu tentang pertanian. Pertanian. Siapa tahu pemerintah bisa mengembangkan badan usaha milik daerah dalam konteks pengadaan pupuk organik. Ya, boleh saja. Dengan penyertaan modal sehingga ada satu BUMD baru yang dibangun, bidangnya fokus pertanian. Atau dari hulu ke hilirisasi pertanian dikelola oleh pemerintah daerah, dibolehkan. Pemerintah juga saya lirik misalkan bicara tentang pengelolaan air limbah rumah sakit. Kita kan jasa itu misalkan bisa dilakukan. Bisa dimanfaatkan bisa dilakukan untuk mendapatkan PAD. Oke. Artinya apa? Artinya sebesar Kabupaten Cirebon dalam konteks wilayah yang luas, penduduk yang banyak, walaupun tadi sebut saja kategori kemampuan keuangan daerah secara total juga cukup besar, tetapi BUMD-nya masih relatif stagnan. Apakah karena tidak adanya inovasi terbaru nih Pak? Ya, sejatinya masih mengikuti pola lama yang begitu saja setiap tahunnya gitu Pak? Menurut saya ya butuh inovasi. Butuh inovasi. Dan itu adalah COE komitmen. Siapa itu? Eksekutif, legislatif. Kita harus punya inovasi dan melakukan terobosan yang terbaik buat masyarakat. Tentu masyarakat dalam hal ini adalah layanan publik. Karena perusahaan daerah itu prinsipnya adalah public services yang kita bisniskan, tetapi juga
profesional. Oke, Ya. dari 3 itu Pak, Bapak sampaikan tadi Bank Kabupaten Cirebon, kemudian Bank Cirebon Jabar, PDAM Kabupaten Cirebon. Yang paling bagus nih Pak, potensinya dari 3 itu yang mana Pak? Menurut saya ketiga-tiganya prospektif. Karena apa? Saya pikir layanan publik terhadap jasa keuangan hari ini sangat besar. Layanan publik ya, bicara keuangan itu tentu semua butuh akses, butuh kemudahan, butuh permodalan, lalu butuh sebut saja partnership dengan untuk pengembangan ekonomi mikro dan lain-lain. Ini potensinya prospek banget. Perbankan itu punya akses jasa keuangan itu sangat sangat potensi besar. Apalagi segmen masyarakat kita adalah besar sekali. Termasuk wilayah masyarakat kita sebenarnya adalah suburban. Suburban atau rural, pedesaan. Yang tentunya jika dengan pengelolaan bank milik daerah itu kita jemput bola, kenapa kita kalah sama bank yang itu apa? Keliling. Yang menawarkan jasa mereka akhirnya mohon maaf tercekik dengan bunga yang besar dan sebagainya. Padahal ini segmen pasar yang harus kita miliki. Artinya prospeknya saya katakan sangat bagus. Kurang pendekatankah dilakukan Pak? Dalam hal ini tentu masing-masing lagi membenah diri saya lihat. Di satu sisi kita butuh tantangannya adalah kesiapan mereka bersaing dengan bank swasta, bersaing dengan bank-bank milik daerah provinsi, terkait sarana dan prasarana, sistem layanan dan lain-lain. Bahkan koperasi juga bisa menjadi tantangan mereka. Karena koperasi-koperasi saya lihat misalkan di beberapa daerah di Cirebon sendiri ada koperasi Peramba Bulan yang akses publiknya sangat bagus begitu. Nah, ini tantangan bagi mereka. Tapi let's say kita anggap itu adalah bagian dari skema bisnis mereka. Yang jelas kalau bicaranya prospektif, sangat prospektif. Sangat. Iya. Kedua, tadi PDAM. Siapa yang nggak butuh air bersih? Semua butuh ya Pak? Iya, bahkan beberapa analisis lingkungan katanya perang dunia besok bukan rebutan minyak, tapi rebutan air. Nah, akses terhadap air bersih sangat dibutuhkan. Artinya apa? Kita berharap bahwa walaupun sifatnya adalah layanan publik, tetapi ini adalah bisnis yang dikelola profesional, tapi juga melayani publik, mendapatkan profit gitu. Di satu sisi kita kebutuhan air sangat tinggi. Sebut saja ketika kawasan Cirebon Timur itu sudah dilakukan, ke kawasan Cirebon Timur, industri, itu kebutuhan airnya sangat besar. Mereka industri butuh air bersih dan lain-lain. Di satu sisi tantangannya juga besar. Kalau sampai pemerintah ini stagnan dalam pengelolaan air bersih, perusahaan swasta bisa masuk. Sehingga akses pasar kita tergerus oleh bisa meningkat juga ya Pak ya? Pasti. Dengan kolaborasi yang ada tuh Pak? Iya, pasti. Bisa aja KPS antara pemerintah dengan swasta. Kita bedah tadi soal PDAM, kemudian soal Bank Kabupaten Cirebon. Dari Bank Kabupaten Cirebon apa nih Pak yang harus benar-benar jadi konsennya tuh Pak? Ya, saya dalam bisnis tentu banyak hal ya. Pertama melakukan sebut saja manajemen internal yang bagus dalam konteks layanan publik yang bagus. Orang kan tentu memilih ketika memilih bank A, bank B, salah satu yang diperhatikan adalah layanan yang diberikannya. Yang kedua, bicara layanan tentu bicara permodalan yang kuat, pola bisnis, strategi bisnis yang bagus. Misalkan kita hari ini bagaimana bicara aset, gedung, itu juga kalau bahasa saya mereka itu adalah pemicu awal. Pemicu awal bahwa oh ini bank profesional, oh karyawannya atau pola manajemennya bagus, oh sistem layanannya kepada kami memuaskan, itu menjadi penting. Yang kedua ya tentu keberpihakan pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Bagaimanapun pemegang saham ini adalah pihak yang memiliki modal. Ya, kalau mau dibesarin ya support. Support udah ada kan Pak? Ya tapi kan tentu supportnya kepada perusahaan daerah itu juga butuh proses, butuh pengesahan dari DPRD, butuh lain. Makanya saya katakan kok CEO komitmen, para petinggi-petinggi komitmen ini. Baiklah. Mau membesarkan perusahaan daerah untuk kepentingan masyarakat atau tidak? Semakin seru pemirsa obrolan kita terkait dengan optimalisasi potensi PAD dari BUMD. Nanti kita juga akan berbincang. Sudah datang di sini pemirsa ya, ada Ibu Titi yang akan bergabung bersama kita di sini untuk lebih lanjut di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Pemirsa, tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa CTV sudah bergabung bersama kita semua di sini. Ada Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon, ada Ibu Titi Sumanti. Ibu, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ketemu lagi kita ya, Bu ya? Iya, sudah Siap. lama ya. Sudah lama Sudah sekali lama nih kita kayaknya nggak ya. jumpa, iya. Oke, untuk kesempatan kali ini pemirsa, ini Ibu Titi dari Komisi 2 juga pastinya punya pendapat terkait dengan upaya ataupun optimalisasi potensi PAD dari BUMD. Bagaimana dari wakil rakyat nih, Bu? Kami sebagai Komisi 2 sudah semaksimal mungkin, Mbak, untuk mengejar target itu. Kita tingkatkan PAD tentang dari BUMD itu di PDAM, di BPR, kita coba tingkatkan untuk di pendapatan di BPR juga, kan gitu. Kita dorong supaya BPR itu lebih maju lagi. Segala sesuatunya kita tergantung ke BPR, Mbak. Jadi tidak tergantung ke BJB saja gitu. Kita punya Bank daerah sendiri gitu ya, Bu ya? Kita punya bank tersendiri, bank anak sendiri lah, seperti anak sendiri kalau BKC gitu. Apa sih kendala yang dorong. dialami itu, Bu, saat di lapangan tuh melihat mungkin dengan adanya kita punya bank sendiri tapi masyarakat belum tahu atau seperti apa kondisinya, Bu? Mungkin kurangnya sosialisasi ya, kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BKC. Kita coba untuk tumbuhkan itu, untuk tumbuhkan masyarakat lebih percaya ke bank pemerintah daerah sendiri gitu. Jadi selama ini yang sudah dilakukan belum optimal ya, Bu? Belum optimal. Belum optimal. Oke, kepercayaan itu penting ya, Pak Hasan? Kepercayaan dari masyarakat tadi Bu Titi sampaikan belum belum tinggi ya, Bu ya? Dengan keberadaan dari bank milik pemerintah daerah kita nih, Pak. Itu menjadi kendala juga. Ya, saya pikir kalau kepercayaan trust itu dalam bisnis penting, komitmen, trust, bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita nggak percaya, bagaimana suami istri itu mau bersama kalau nggak percaya. Gitu. Iya. Artinya gini, saya pikir kalau ranah tadi adalah bagaimana internal manajemen BUMD ini melakukan sebuah terobosan core bisnis yang baik. Saya pikir dalam bisnis itu kan aspeknya banyak, aspek strategi marketing, strategi penguatan aset, strategi manajemen internal dan sebagainya, termasuk pengawasannya. Dan sejatinya saya pikir kalau dilihat dari aset yang dibukukan oleh dua bank ini, itu relatif sangat besar. Misalkan saya ambil contoh BKC. BKC hari ini asetnya hampir 0,5 triliun, 500 miliar sekian. Memang kategori aset kan dari segala hal ya, termasuk outstanding money yang ada di luar dan lain-lain. Di satu sisi, mereka sudah membukukan laba yang cukup besar. Tahun 2022 mereka store dividen ke pemerintah daerah tuh kurang lebih 10 miliar. Ya, bisa bikin jalan yang rusak sekian kilo lah gitu. Oke. Itu kan sesuatu yang harus kita genjot sebenarnya. Artinya ada kemampuan daerah untuk mandiri, kenapa kita tidak support? Kenapa kita tidak melakukan terobosan inovasi dan dukung mereka sebagai bagian dari sumber pendapatan kita? Nah, sebenarnya Komisi 2 berangkat dari hal ini, ingin menyentuh bagian ini. Kalau bagian pajak kan ada konteks, ada yang lain. Bahkan sekarang ada regulasi baru tentang penyesuaian pajak dan lain-lain. Tapi di sisi bagian PAD dari BUMD ini yang kita masih minim keberpihakannya. Ini menjadi prioritas nggak? Pasti. Kami Komisi 2 ingin mendorong bagaimana caranya menaikkan aset dan profit dari BKC atau BUMD, BKC, BCJ sama PDAM sebagai bagian dari layanan publik, tapi memiliki feedback manfaat kepada masyarakat atau sebut saja feedback kepada PAD pemerintah kabupaten yang tentu uangnya akan kembali ke masyarakat. Ini belum dilirik. Peran BUMD sendiri mungkin ya, Pak ya? Ya, manajemen bisnis mereka menghasilkan pendapatan yang banyak diberikan kepada Pemda. Nanti Pemdanya untuk masyarakat. Oke, sejauh ini koordinasi dengan eksekutif bagaimana, Bu Titi? Sejauh ini baik. Koordinasi baik. Kita langkah-langkah untuk pembelajaran tentang bagaimana BKC lebih maju lagi kita sudah lakukan. Kita studi banding ke daerah yang benar-benar BKC-nya lebih maju dari kita gitu kan. Sudah kita lakukan, kita dorong pemerintah eksekutif gitu untuk segera melakukan
pengucuran dana ke BKC gitu. Kita sudah melakukan gitu. Oke, mungkin apalagi nih Bu yang apa ya, sepertinya dari studi komparasi yang tadi Pak Hasan sampaikan juga ya Pak ya, itu apalagi ingin Ibu terapkan di wilayah Kabupaten Cirebon nih biar kita juga bisa loh maju. Minimal masyarakat percaya dulu dengan BPR kita. Oke. Gitu. Minimal percaya. Kalau seandainya masyarakat sudah percaya ke BPR kita, insya Allah segala sesuatunya akan berkembang dengan sendirinya gitu kan. Apalagi kalau marketingnya kita yang bikin menarik gitu ya, menarik masyarakat buat investasi gitu kan, untuk memajukan BPR kita kan, insya Allah dengan sendirinya juga pendapatan BPR juga akan lebih tinggi dan mungkin nanti PAD-nya juga akan lebih tinggi. Program juga. ataupun inovasi yang menarik gitu ya Bu? Iya, yang membuat masyarakat melirik BPR gitu, mensamaratakan BPR dengan bank-bank besar. Gitu. Oke, dari Dewan apa? Mengusulkan seperti apa program-program atau inovasinya, Pak Hasan? Ya, pertama sebenarnya tadi dorongannya begini, bank ini kan membutuhkan standby, sebut saja standby cash. Apa sih produknya perbankan? Saya ambil dua segmen ya, segmen perbankan sama segmen PDAM. Bank ini membutuhkan standby cash yang notabene mereka bisa melakukan manajemen bisnisnya. Ya bagaimanapun ada standby cash, ada mereka punya CAR dalam istilah perbankan dan lain-lain, sehingga ada rate bisnisnya itu bisa naik. Nah, saya berharap sebenarnya ada inovasi baru. Contoh, kami sedang mengkaji teknis, mungkinkah dana desa itu disimpan di BKC, di BCJ? Dana desa? Ya, mungkinkah gitu. Ya ini kan dalam regulasinya memang dalam beberapa, kami sedang melakukan kajian itu terhadap itu. Dan di beberapa daerah justru ada, boleh, tidak dilarang dalam segmen tertentu. Walaupun hari ini dana desa tetap di BJB, gitu. Mungkinkah gitu. Kalaupun sebut saja ada tarik ulur ya tinggal membentuk komitmen bisnis seperti apa. Iya, ya komitmen itu Pak. Kedua, mungkinkah dana gaji PNS-nya Cirebon itu disimpan di PKC dan BCJ? Ya kan? Boleh. Boleh. Tidak ada aturan atau melarang gitu ya Pak ya? Tidak. Hanya komitmen teman-teman pemerintah pusat agar didorong. Bayangkan kita punya 10.000 lebih ASN. 3.900 P3K. Kalau orang ini nyimpen uangnya di BKJ BCJ, mau berapa besar aset kita? Betul ya Pak ya? Padahal mereka PAD-nya buat Kabupaten Cirebon. Gitu. Ya, bahwa mereka bisnisnya seperti apa itu internal direksi Bank BKC dan BCJ. Gitu. Tapi bisa jadi ya Bu ya? Bisa jadi. Mungkinkah layanan lain seperti puskesmas dan rumah sakit larinya ke BKC BCJ? Menurut saya mungkin. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah terobosan yang menurut saya memberi ruang kepada BUMD dengan profesional, tapi lagi-lagi profesional, akuntabel dan konsepnya bisnis. Kenapa tidak dilakukan tuh Pak? Ya, karena tahapan atau sekali lagi CEO komitmen para pimpinan hari ini, dan kita lagi dorong. Kita memberikan. Semua dialihkan ke bank milik pemerintah. Kita nggak mengatakan itu akan dialihkan. Artinya kita sedang mencari sebuah formula, termasuk sebut saja regulasi yang tepat, karena tentu berdasarkan regulasi juga. Kita harus ada komparasi antara regulasi di atasnya dengan yang dibuat oleh Pak Bupati misalkan. Lalu kalaupun misalkan tidak semua ya segmen apa dulu, misalkan ADD. Ada yang dimasukkan ke bank. Ya, misalkan Cirebon alokasi gitu ya? dana desa, misalkan TPP. Kami melihat sesuatu yang menurut saya tidak ada salahnya, tapi punya manfaat bagus buat PAD kita. Oke, banyak cara ya Bu ya? Banyak cara. Kita banyak belajar dari beberapa daerah yang sudah melakukan tahapan itu. Dan mereka sangat luar biasa sekali gitu kan. Untuk pendapatan BKC-nya dan pendapatan daerahnya juga sangat luar biasa besar. Gitu. Kenapa di daerah lain bisa, kenapa kita tidak, di sini tidak bisa. Kita lagi coba dorong itu. Apa yang seperti Pak Hasan bilang, kita juga tidak akan
melanggar aturan gitu kan. Yang penting sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Tapi kita coba juga dorong untuk itu. Komitmen bersama itu ya Pak ya? Mm. Dari pemerintah daerahnya pun ya Bu? Iya. Apakah ada kesulitan? Ya Tidak sih gini, sepertinya. saya melihatnya adalah komitmen bersama atau sebut saja memang kepentingan bisnis. Kalau saya ambil contoh ya, di beberapa kabupaten itu kayak proyek daerahnya, dana hibah dan lain itu disimpan di bank daerahnya. Iya. Ya, memang agak butuh waktu dan butuh komunikasi bagus. Kayak misalkan hari ini dana desa sudah di BJB. Ya, bagaimana komunikasi dengan BJB saja? Lagi-lagi saya tidak melakukan provokasi ini. Saya berpikirnya hari ini adalah peduli terhadap BUMD Kabupaten Cirebon, mereka mendapatkan PAD yang bagus, kembali untuk masyarakat Cirebon. Oke, Ibu Titi bagaimana? Sependapat? Sependapat. Oke. Karena faktanya begini, boleh saya sedikit kesimpulan? Sejatinya BUMD itu harus menjadi penopang utama PAD. Sejatinya. Dalam faktanya, sumber pendapatan sebuah kabupaten dan provinsi di Indonesia itu 81% dari pajak daerah, 9% dari retribusi daerah, 6% dari PAD lainnya, hanya 2% dari PAD BUMD. 2%? Hanya. Rata-rata. Kenapa tidak genjot BUMD sebagai sumber PAD baru? Oke, ini apa yang disampaikan Pak Hasan harus dicerna baik-baik ya Pak ya? Iya. Bukan menjadi malah timbul masalah. Jangan gitu ya Bu ya? Jangan lagi. Oke, karena ini juga untuk kebaikan wilayah Kabupaten Ya. Cirebon juga ya Pak Hasan ya. Oke, sependapat ya Bu ya Bu Titi ya? Sependapat sekali kita. Kita Komisi 2 coba dorong untuk itu. Oke, tinggal masyarakat juga ikut mendukung. Iya. Gitu ya. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa, masih ada satu kesempatan di segmen berikutnya, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Oke, Ibu Titi sendiri melihatnya Bu ya, kita kan potensi sangat besar wilayah Kabupaten Cirebon ini juga harus didorong sepenuhnya Bu ya untuk bisa meningkatkan PAD di wilayah Kabupaten Cirebon dari sektor BUMD. BUMD. Ada mungkin yang mengganjal Ibu sampai kita kayaknya nggak maju seperti daerah lainnya gitu Bu. Sepertinya kurang dukungan dari pihak eksekutif Oke. ya, terhadap apa yang kita inginkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita belajar dari beberapa daerah, ada kita memberi gambaran tentang bagaimana kemajuan daerah penggenjot BPR atau PDAM untuk menjadi PAD terbesar gitu di kabupaten itu. Mudah-mudahan para eksekutif terbuka dengan semuanya itu. Oke. Jadi PDAM juga bagus ya Bu ya? Bagus, sangat bagus sekali. Apalagi kemarin kita kunjungan ke daerah Kulon Progo. Mereka menghasilkan air mineral ya, dan kerjasama dengan Pemda itu sangat hal kecil. Mereka membuat air kemasan dan itu kerjasama dengan Pemda. Kalau ada rapat atau apa, air kemasannya itu dari PDAM gitu kan, dari yang dihasilkan oleh PDAM. Dengan hal kecil aja seperti itu juga sudah sangat luar biasa sekali. Jadi bukan hanya air minum yang dialirkan ke masyarakat, kita air kemasan juga kan bisa jadi. Yang bisa dikonsumsi ya Bu ya. dikonsumsi. Dari itu kan masih inovasi ya Bu. Apalagi kan sekarang di Cirebon Timur sudah sangat kawasan industri sudah sangat besar sekali, banyak kan. Kita coba kerjasama dengan beberapa industri Cirebon Timur bisa saja itu untuk meningkatkan PAD juga PDAM. Nanti kan kontribusi ke ini juga ke daerah juga kan lebih besar. Oke, insya Allah nanti tahun depan bisa lebih difokuskan lagi ya Pak Hasan ya? Ya. Pertanyaan. Emang tahun ini nggak bisa nih Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau saya boleh ambil conclusion dari apa yang saya berapi-api tadi, yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya baru BUMD existing, yaitu perbankan dan air minum. Iya. Saya bicaranya perbankan, karena tadi pertanyaan Mbak Novi kan adalah bagaimana menguatkan perbankan existing yang ada. Harapan kami sebenarnya, pemerintah daerah itu bisa melakukan gini, menjaga kestabilan BUMD yang ada dengan menaikkan sebut saja performance-nya, kesehatan dan performance-nya, sehingga memberikan PAD yang kuat. Caranya banyak, mau menambah skill orang baru, lalu memberi kewenangan lebih dengan penyertaan modal, lalu melakukan kajian industri hilirnya BUMD tersebut dan sebagainya.
Yang kedua, harapan kami pemerintah daerah itu juga bisa melakukan inovasi baru terkait penambahan BUMD baru BUMD baru. yang bisa bersaing dan dibutuhkan masyarakat. Contoh, saya pernah membuat ide gimana kalau pemerintah daerah itu juga ketika hari ini kekurangan pupuk dilakukan, ya sebut saja dengan cara inovasi dan lain-lainnya, ada Pupuk organik gitu ya? BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang segmen bisnisnya adalah industri hulu hilirnya pertanian, misalkan. Ya composting. Belum ada misalkan. gitu ya, Pak? Belum. Tentang misalkan air limbah kesehatan, rumah sakit kan punya air limbah itu kelola kita jasa dan lain-lain. Entah sampah misalkan dan lain-lain, bahkan penguatan sebut saja pasar. Saya pikir di situ akan ketemu. Kalau memang sebut saja pemerintah daerah dalam hal ini bagian perekonomian atau bagian atau OPD terkait melakukan inovasi-inovasi itu. Oke, jadi tidak dipusatkan di perbankan saja, Pak? Tidak. Semuanya tuh masih bisa diolah Masih lagi. bisa Tadi kan diolah. Mbak Novi juga bertanya sama saya masalah apa inovasi ya. Saya pikir kalau di perbankan ya tadi, karena bicaranya uang, Iya. cash flow-nya, cash flow money, cash flow gitu ya. Lalu penyimpanan uang dan lain-lain. Kalau PDAM, bagaimana menambah sambungan rumah dan mereka menambah pelanggan. Oke. Tapi tentu pelanggan akan mau kalau sebut saja kuantitas dan kontinuitas airnya juga sesuai standar. Yang ketiga, bagaimana bisa sesuai standar? Ya tentu infrastruktur kebutuhan air kayak pipa distribusi. Nah, pipa distribusinya harus bagus, harus ditambah. Lalu bagaimana kita melayani segmen pasar kawasan industri kita optimalkan. Hari ini sama sekali belum optimal. Belum optimal. Karena apa? Kalau ke masyarakat mah ada rate-nya, ada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah dengan rate tertentu, dalam regulasinya dikuatkan, atau sudah ada regulasinya bahwa tidak boleh per kubik sekian. Tapi bagi industri rate-nya beda lagi. Beda lagi. Keuntungan akan lebih besar dibanding industri. Gitu. Oke, karena lu besar juga gitu ya, Pak ya pasti. Ya, kalau pemerintah tidak gesit, ya bisa ketinggal sama swasta nanti. Oke, kita kecolongan ya Pak nanti, Iya, Pak? bisa jadi. Oke, sudah tertinggal jauh nih Bu harus kita ya Bu. jeli. Kita harus jeli ya Pak, harus jeli. Jadi termasuk banyak aset-aset yang mungkin yang bisa dikelola dengan optimal ya Pak ya? Iya, aset-aset. Atau Tapi, sebut saja kalau bukan aset adalah core bisnis yang sebenarnya kita bisa melakukan terobosan untuk kepentingan public services, tapi juga memiliki manfaat keuntungan buat PAD. Wah, itu dia. Terobosan, inovasi itu ya Pak ya? Oke, jadi tidak melulu hanya di perbankan atau pelayanan air bersih di PDAM saja. Yang tadi soal pertanian juga bisa. Pertanian juga bisa. Kita lagi coba dorong di pertanian itu tentang pembibitan. Ya, Pak Ketua. Pembibitan. Pemanfaatan lahan-lahan yang punya pemerintah daerah. Itu kita lagi coba dorong untuk itu. Supaya kita tidak membeli di luar pembibitan untuk sektor lain pembibitan. juga masih bisa ya Pak ya Masih dikembang? bisa. Kan tema hari ini optimisasi PAD BUMD dari BUMD existing. Makanya Mbak Novi gimana cara menaikkan perbankan? Ya, salah satunya tadi ide saya. Oke. Semoga nanti lebih baik lagi di kemudian hari ya Pak. Harus. Harus. Apa targetnya nih dari Komisi 2 sendiri Pak? Gini, saya kami habis komparasi dengan wilayah lain. Dari situ kita dapat ilmu adalah celah bahwa ada regulasi yang membolehkan dan kita perlu membuat regulasi keberpihakan Pemda kepada sebut saja BUMD perbankan. Iya. Nah, kami akan membuat milestone tahapan kapan pelaksanaannya dan juga regulasi penunjangnya. Jadi kalau memang agak berbenturan dengan regulasi di atasnya kita jangan dilakukan. Kalau memang ini masih ada celah kita lakukan. Tentu komunikasi bisnis, komunikasi koordinasi antar lembaga atau stakeholder harus dilakukan. Sehingga target kami minimal sampai akhir tahun ini skema bisnis untuk mensupport BUMD ini bisa terrealisasi. Pelaksananya bisa 2024. 2024. Ya. Kita tunggu gebrakannya gitu ya Pak Hasan. Ya. Siap. Bu Titi, bagaimana apa yang ingin disampaikan pada warga Kabupaten Cirebon Ibu? Pada warga, saya harap warga Kabupaten Cirebon jangan melirik bank-bank besar saja. Kita punya BKC, kita punya bank sendiri, gitu kan, yang insya Allah pelayanannya lebih baik. Setaralah dengan bank-bank besar juga. Kalau seandainya banyak masyarakat Kabupaten Cirebon peduli dengan
perusahaan daerah sendiri insya Allah akan lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Oke. Mungkin nanti segera ya Pak untuk yang pertanian itu Pak, pasti masyarakat akan terus melirik ya Pak ya. Iya. Karena bisa membantu sekali tuh Pak. Ya, kita nanti akan buat studi kelayakannya, studi kelayakan bisnis tentunya, lalu mencari cantolan regulasinya, karena kan aspek-aspeknya harus dikaji. Lalu membentuk sebut saja panitia khusus Oke. atau sebut saja panja lah maksudnya, untuk mengkaji kira-kira BUMD apa yang kita perlu kembangkan. Oke. Nah. Harus prosesnya lumayan ya Pak ya? Ya butuh Ibu, waktu. lumayan Lumayan lama juga panjang. ya Bu. Tapi semangat ya Bu. Insya Allah Optimis semangat. pasti dong. Optimis Komisi 2. Komisi udah optimis, warga Kabupaten Cirebon juga harus optimis. Kita Siap. bantu pemerintah daerah juga ya Pak ya. Ya. Oke, kita sudah ada di penghujung. Terima kasih banyak nih Pak Hasan, Sama-sama, Ibu Ibu Titi. Novi. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dari Komisi 2 juga semangat, sukses terus, berikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon ya Pak. Bapak, Ibu, sehat terus ya. Mohon doanya juga sehingga kita bekerja optimal dan menjaga amanah ini. Oke, amin. Nah, terima kasih banyak untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga bermanfaat. Saya Novia Prialis pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.